Babun nafaqati 'alal 'iyali. Babun bab an-nafaqati mudhaf ilaih. Nafaqah. Nafaq asal kata nafaq tanal. Tunnel. Tanal, terowongan. Terowongan itu bahasa Arabnya nafaq. Kenapa disebut nafaq? Karena ada pintu masuk, ada pintu keluar. Begitu juga dengan nafkah. Nafkah itu asal nafaq. Ada duit masuk, ada duit keluar. Ada income, duit masuk, ada duit keluar. Orang munafik itu juga asal katanya nafaq itu. Munafik itu orangnya, sifatnya nifaq, asal nafaq. Kenapa disebut orang munafik itu macam terowongan? Karena cakapnya keluar masuk. Ada cakap begini, ada cakap begini. Nah, jadi bahasa Arab itu kaya. Tengok asal katanya. Babun nafaqah. Bab nafkah. Alal iyal. Nafkah ala untuk iyal, keluarga. Asal kata iyal, orang yang perlu makan, perlu minum, perlu tempat tinggal, itu iyal. Siapa yang wajib kita nafkahi? Anak, istri, orang tua. Babun nafaqati 'alal 'iyal. Setelah bab biasanya ayat Quran. Qala Allah berfirman. Adab membaca ayat Quran ta'awuz. Adapun bismillah kalau di awal surat. Kalau di tengah ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'alal maulud, bagi maulud yang dilahirkan, bagi anak-anak yang dilahirkan, rizquhunna, rezeki mereka. Maksud rezeki di situ makan. Asal kata rezeki itu makan. Kalau ada rezeki, maksudnya makan. Tapi kemudian makna rezeki itu umum. Istri solihah rezeki, kawan yang mengajak kita ngaji rezeki, sepeda motor memudahkan kita ngaji rezeki, istri yang mengingatkan kita mengaji rezeki. Asal kata rezeki itu makan. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna, anak-anak itu punya hak rezeki, makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Wa kiswatuhunna, kiswah. Kain Ka'bah itu disebut dengan kiswah. Kenapa kiswah? Pakaian. Jadi kasih anak makan, kasih anak pakaian. Macam mana standar ngasihnya? Bil ma'ruf. Bil ma'ruf diambil dari kata urf. Ngasihnya itu bil ma'ruf, menurut urf. Khair baik, jayyid baik, hasan baik, thayyib baik, baik semua. Birrun baik. Coba kayanya bahasa Arab itu khair, jayyid, hasan, birrun. Tapi di sini dipakai bil ma'ruf. Ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya yang biasa di daerah masing-masing. Itu urf. Artinya kasihlah makan yang makanan biasa.
Tak sama antara makanan orang Riau dengan saudara kita di Papua. Kalau di Papua dia makan sagu, kalau di Riau makan lontong ketupek gulai paku. Jadi kalau mengasih bini, ngasih makan sagu atau lontong? Bil ma'ruf, sesuai dengan daerah masing-masing. Makanya tak ada ayat Quran itu hubungan dengan istri itu. Coba tengok bunyi ayatnya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu itu bil ma'ruf. Kenapa tidak bil khair? Karena tak baik di satu tempat dengan tempat lain. Bil ma'ruf yang mengikut kita di sini. Pakaian pun begitu juga, kasih dia pakaian yang baik bil ma'ruf. Nah, Islam yang pula ini diartikan bil ma'ruf, adat di tempat kami rok mini, bukan begitu. Baik menurut syariat Islam dan baik menurut standar daerah. Ya kita di bumi Melayu kasih dia baju kurung. Baju kurung itu Islami itu. Longgar, tidak transparan, tidak kecil pinggang, baju panjang. Adatnya dapat, tradisinya dapat, Islamnya dapat. Surah Al-Baqarah 233. Wa qala ta'ala, firman Allah berikutnya, liyunfiq dzu sa'atin, liyunfiq hendaklah memberikan nafkah, wajib. Dzu sa'atin, dzu punya, sa'atin lapang, dzu sa'atin orang yang punya lapang rezeki. Jadi kalian suami-suami kalau lapang, kasihlah nafkah ke anak istri. Min sa'atih, dari kelapangannya itu kasih anak istri. Tapi tak semua suami ini lapang. Ada dia masanya sempit, masa susah. Wa man qudira alaihi, siapa yang disempitkan rezeki, siapa yang disempitkan rezekinya, rizquhu, falyunfiq, maka hendaklah dia memberikan nafkah, mimma atahullah, sesuai dengan apa yang dikasih Allah ke dia. Jadi tidak kaku. Kau mesti memberi anakku setelah nikah nanti kau kasih dia 10 juta. Tak bisa begitu. Karena tak semua menantu PNS, tak semua menantu BUMN. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Allah tidak membebani, memberatkan seorang kecuali dengan kemampuannya. Begitu kemampuan dia, itulah. Berani kamu nikah sama anak saya? Iya Pak. Kamu mesti wajib membelanjai dia 10 juta sebulan. Kok gitu saya mundur aja lah Pak. Karena Quran tak ada menyuruh begitu. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi, kalau kebetulan masa susah, sempit, payah, PHK, susah kerja, falyunfiq mimma atahullah, la yukallifullahu nafsan illa ma atah. Kebetulan istrinya bekerja, suaminya rezeki sedang payah, ya suaminya ngomong dia ke istrinya, kau kan ada duit, daripada aku ngutang ke orang lain malu, baguslah aku ngutang ke kau. Catat, pinjam duit. Bukan berarti duit istri itu milik suami kalau sudah menikah. Duit istri itu yang punya istri. Ini banyak sekarang suami susah ngasih makan anak duit bini, membayar kredit motor duit bini. Tak betul. Jadi duit istri yang dipakai suami itu apa akadnya? Satu, pinjam. Kalau pinjam kapan baliknya?
baik dia, dikasihnya. Nih ku kasih duit, pakailah. Berarti sedekah atau zakat. Kata dia, aku gajiku sebulan 10 juta, setahun berarti 120. 120 sudah kena nisab. Karena nisab sekarang 85 gram kali sejuta 85 juta. Udah kena 120. Berarti sebulan 250 ribu. Sejuta 25 ribu, 25 ribu, 25 ribu, 10 juta 250 ribu. Kasih duit. Ini 250 ribu zakat, yang ini 750 sedekah. Karena aku kasihan, aku tengok kau masuk asnaf zakat. Jadi jelas kalau istri itu ngasih duit ke suami. Kalau suami ngasih duit ke istri tak perlu dijelaskan lagi, karena itu adalah nafkah. Ada juga hadiah. Ini nafkah, ini hadiah. Lebih daripada nafkah. Tapi duit istri dipakai suami, banyak sekali lah orang mengadu ke saya melalui WhatsApp, melalui DM, melalui kertas. Suami memakai duit istri. Udahlah duitnya dipakai, cakap kasar pula. Banyak mengadu. Cemanalah saya nih Pak Ustadz, duit saya dipakainya beli pinggan mangkuk saya, uang sekolah anak saya. Cakap dia kasar. Saya bilang, kau panggil wali, ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah, yang laki-laki. Panggil suami kau itu, dikasih tahu. Karena kalau tidak nanti dia, kalau tidak dikasih tahu, manusia ini kalau tidak dikasih tahu teruslah akan salah. Kasih tahu dia, suami, kalian kalau punya adik perempuan mengadu dia, panggil laki. Kau wajib ngasih nafkah, tapi karena kau susah, kau pakai duit adikku. Akadnya mesti jelas. Kalau utang mesti kau bayar. Kalau dia tak menuntut bayar, berarti sedekah, kau muliakan dia. Laki-laki ini kalau tak ada abangnya, tak ada adiknya, tak segan dia. Panggil dia baik-baik. Ada orang pernah mengadu ke saya, begini, begini, begini. Ada wali kau? Enggak ada waliku Pak Ustadz, aku sebatang kara. Mana nomor suami? Telepon. Kau kasih bini kau tu, jangan kau kasar-kasar. Untung bukan aku walinya. Kok aku walinya, aku pijak-pijak kau sampai keluar tai hijau sebenarnya. Diam dia. Jadi jangan kalian biarkan adik kalian, kakak kalian, keponakan kalian, anak kalian mengadu. Ya bang, aku begini-begini. Sabar aja lah, udah takdir. Oh tak bisa gitu. Stres dia. Dia udah mengandung anak, menyusukan anak, susah lagi. Stres dia. Kasihan, perempuan ini lemah. Surat At-Talaq ayat 7. Saba ayat 39, ayat ketiga. Wa ma anfaqatum min syai'in, apapun yang kalian nafkahkan, min syai', kecil, sekecil apapun nafkah yang kalian kasih, fa huwa yukhlifuh, Allah mengganti. Sekecil apapun yang kalian kasih, Allah mengganti. Dan Allah kalau mengganti bukan satu kasih satu. Allah kalau mengganti bukan satu kasih satu. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah, sebiji ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallah melipat gandakan lagi. Allahu wasi'un alim, Allah mengganti lebih daripada itu semua. Yakin Ustaz dengan itu? Yakin.
Saya selalu mengalami dalam hidup saya diganti Allah lebih dari 700 kali lipat. Diganti. Yakin, seyakin-yakinnya saya. Yakin yang pertama, ilmu yakin. Baru sekedar ilmu aja. Yakin yang kedua, ainul yakin, pernah menengok. Yakin yang ketiga, hakul yakin, hakikat. Karena hal baru sekedar mengaji-ngaji aja, ilmu yakin. Tapi kalau udah menengok balasannya datang, ain mata, ainul yakin. Tapi kalau sudah merasakan balasan Allah, hakul yakin, hakikat keyakinan. Jumpa saya orang membangun pondok. Bangunnya pondok dikasihnya ke ustadz ini. Tanah dibelinya, dibangunkannya kelas, asrama, masjid, kasih. Jumpa saya di Bogor. Manalah pondok-pondok yang bapak kasih itu? Asal ku kasih dilarikan ustadz. Asal ku kasih dilarikan ustaz. Tak bapak tuntut? Enggak. Kenapa bapak tak tuntut? Karena setiap saya bangun, saya kasih, ditambah Allah lebih banyak lagi. Asal saya bangun, dikasih, ditambah Allah lebih banyak lagi. Udah sampai dia pada hakul yakin. Banyak jumpa saya makhluk unik-unik. Maunya dikumpulkan orang ini. Makhluk unik-unik. Sekarang baru masuk hadisnya 289. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, namanya Abdurrahman, nama ayahnya Sakhar, kampungnya Daus di Yaman. Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi, 1500 km dari Makkah. Datang dia dari Yaman ke Makkah, ke Madinah, jumpa Nabi, masuk Islam tahun ke-7. Cuman 3 tahun dia sama Nabi. Abu Hurairah, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, dinar duit emas, logam, namanya dinar. Duit perak, dirham. 1 dinar 4,25 gram. 1 dinar 4,25 gram. 1 dirham 3, jadi kalau 4,25 gram emas murni 24 karat, 1 gramnya sejuta, 4,25, berarti 1 dinar itu 4.250.000. Mata uang paling stabil di dunia, dinar. Jadi kalau harga kambing zaman Nabi 1 dinar, sampai sekarang harga kambing itu 1 dinar sudah 1446 tahun stabil, tidak mengalami inflasi dinar. Makanya banyak ibu-ibu suka membeli emas, dapat duit, beli emas, beli cincin, beli gelang, beli rantai. Kenapa? Karena emas harganya bertahan. Jangan simpan duit inflasi. Dulu tahun 96, 1 dolar 2.000. 1 dolar itu 2.000. Sekarang 16.000. Berarti dolar mengalami, duit kita mengalami inflasi, jatuh harga. Emas, makanya kalau bayar utang tidak bisa pakai rupiah. Ustaz, saya mau bayar utang ini. Berapa utang kau? 1 juta. Kapan minjamnya? Tahun 80. Bayar 1 juta sekarang.
Mana ada nilainya? Maka mesti dikonversi ke emas. 80 tahun 80 itu emas 1 gram 100.000 Pak Ustad. 100.000 segram. Berarti 10 juta. 100.000 1 gram. 1 juta 10 gram. 10 juta 100 gram. Bayarnya sekarang 100 gram. Cari antam 100 gram. 150 juta sekarang. Nggak bisa bayar. Karena nilai duit itu tak ada.